Hai semua, kali ini aku mau sharing ke kalian cara nyelesain Ghost Cube 3x3 dengan beberapa trik buat bedain bangun-bangun ruang yang terlihat mirip. Sebelumnya kita lihat dulu, Ghost Cube ini berbeda ya dengan mirror, walaupun keduanya berjenis shape shifting, yaitu yang kalau kita acak bentuknya bakal berubah, bakal aneh kelihatannya. Tapi mirror ini walaupun bentuknya jadi beda, tapi dia tetap pada porosnya, artinya bentuknya tetap kotak, dan kita acak juga masih kita bisa nyamain ya, masih bisa kita rotasi dengan ngelakuin algoritma dengan bentuk yang masih wajar. Namun di Ghost Cube ini agak sedikit berbeda. Kita baru bisa acak kalau kita udah rotasi. Kayak gini contohnya, misalnya kita udah putar dia. Nih, setelah kita putar gini, baru bisa kita acak nih, baru bisa kita lakuin algoritma. Jadi teman-teman harus nyelesain dalam bentuk kayak gini. Nah, ini yang membuat Ghost Cube menjadi Rubik yang masuk kategori sulit, karena bentuknya kita nggak bisa raba. Jadi kita harus hafal dulu bentuk dari masing-masing layernya supaya ngemudahin kita nyelesain Ghost Cube ini. Nah, caranya pertama, teman-teman coba mulai dari layer yang ini ya, yang seperti ini, yang bentuknya seperti rumah ya. Udah nemu? Nah, kalau di Ghost Cube ini senternya adalah sudutnya, jadi teman-teman nyelesainnya enggak dari bentuk kotak begini, tapi dari bentuk ini yang di bawah. Jadi begini, ini atasnya, ini bawahnya, jadi sudutnya yang ditaruh di bawah. Kalau 3x3 biasa kita nyelesainnya biasa datar yang di bawah ya. Kalau di Ghost Cube ini yang jadi senternya adalah ini, seperti corner, jadi kita nyelesainnya begini. Nah, seperti ini. Nah, tadi layer pertamanya ini center, ini edge, dan ini corner ya. Nah, kalau teman-teman perhatiin di layer 3-nya yang paling atas itu mirip ya, bentuknya mirip, coba lihat, mirip ya, tapi ada sedikit beda. Kalau di layer 3 ini dia bentuknya nggak terlalu simetris, sedangkan di layer pertama ini simetris. Nah, aku saranin kamu buat nyelesain di layer pertama ini yang bentuknya simetris. Namun karena bentuk yang hampir mirip, yang hampir sebangun namun nggak kongruen, kadang ngebuat kita salah dalam masukin part-part bangun-bangun ruang ini, yang harusnya di layer 3 malah kita masukin di layer 1. Hal itu yang ngebuat kita bakal nemuin parity atau keadaan yang nggak seharusnya terjadi saat kita nyelesain Ghost Cube nanti. Contohnya kayak gini ya. Ini ada salah satu contoh. Coba kamu perhatiin di layer pertama ini ya, patokannya ini yang panjang ya, kayak trapesium atau atap rumah panjang. Sebelah kirinya ada trapesium di layar 1 yang jadi base kamu. Kalau aku tukar dengan yang di layar 3,
lihat tadi yang di layar 1, coba lihat dulu layar 1 ini trapesium. Aku tukar dengan yang di layar 3. Terlihat mirip ya, terlihat mirip dan terlihat fit aja, tapi sebenarnya beda. Nah, cara bedainnya gampang. Yang di layar 3 itu dia seperti patahan ya. Jadi dia ujung trapesiumnya itu nggak sempurna di sisi yang sebelah sini, seperti patah. Dan juga kalau diraba dia agak nonjol sedikit. Kalau di layar 1 dia lancip, trapesiumnya sempurna dan rata. Juga ke cornernya kita lihat segitiga ini yang di layar 1, artinya yang di tempat yang seharusnya dia berada, ini bentuknya rata ya, dan juga sampai ujung. Kalau di layar 3 terlihat rata tapi dia nggak sampai ujung. Nah, jadi itu cara gampang bedainnya. Satu lagi, untuk segitiga yang di sebelah kanan sini, corner di sebelah kanan, dia patah atasnya, jadi nggak sampai ujung kayak gini, dia patah. Ini satu-satunya segitiga yang bentuknya patah begini dari 4 segitiga yang ada di Ghost Cube. Nah, jadi ini bisa jadi patokan nih buat kalian semua supaya mudah bedain bentuk-bentuk dari bangun ruang yang mirip. Kalau kamu udah paham bentuknya, pasti ke atasnya bakal mudah. Karena kalau base kamu sudah benar, ke atasnya pasti nggak bakal nemuin parity yang aneh-aneh. Di sisi lain juga cornernya, maksudnya senternya itu dia bisa merotate ya, artinya yang harusnya posisinya begini, nanti ketika kamu nyelesain bisa jadi posisinya bakal miring begini nih. Nah, jadi itu harus kita rubah. Sebenarnya kalau di 3x3 kamu juga setiap saat nyelesain Rubik ini, senternya pasti nggak bakal pas di sini ya, pasti bakal miring begini ya, atau ini deh, harusnya kan begini bentuknya, tapi nanti kamu jadinya bakal begini. Tapi ini nggak bakal ngaruh di 3x3 karena dia bentuknya sama, simetris, kotak, jadi mau diputar bagaimanapun nggak bakal ngaruh. Sedangkan di Ghost Cube bakal sangat ngaruh ke penyelesaian kamu nantinya. Di layar ketiganya, kamu juga harus ingat ada beberapa posisi yang buat memudahin kamu supaya gampang bentuk-bentuknya. Kamu jadiin bentuk yang seperti panah, lalu di atasnya ada bintik ini sebagai acuannya. Kalau tadi kan di layar yang pertama acuannya kamu adalah rumah ini, atap rumah yang panjang. Kalau di atas jadiin acuannya ini edge yang bentuknya seperti panah ke atas, bintik hitam di atas. Nah, jadi kamu harus paham ya, harus ingat posisi-posisinya. Ini di sebelah kanannya dia ada corner ya, lihat, ini center, ini edge, ini corner. Di sebelah kanannya dia ada corner yang bentuk segitiga. Tapi kalau digeser lagi ya, digeser lagi juga ada corner bentuk segitiga. Bedanya di mana? Kalau di sebelah kiri, segitiganya ini seperti segitiga sembarang dan nggak terlalu tajam dia, segitiga sembarang. Sedangkan yang di sebelah sini adalah segitiga sama kaki yang ujungnya lebih panjang, lebih tajam. Jadi itu bedanya. Terus ya, jadi ingat tadi ini patokannya corner, maksudnya patokannya edge, corner, corner, corner. Nah, ini lihat, dan
corner. Nah, setelah tadi segitiga ada dua corner yang mirip. Bedanya untuk corner yang setelah segitiga sama kaki ini, dia memiliki bagian sisi ini yang lebih besar ketimbang sisi corner yang di sebelah sini. Lihat kan bedanya. Nah, terus juga kamu harus ingat bentuk edge-nya. Untuk yang tadi panah menghadap ke atas panahnya, untuk edge yang seperti rumah yang di layar pertama tadi, ingat dia yang ada bintiknya di bagian bawah, ya. Terus dua edge berikutnya, untuk yang trapesium ini dia yang panjang di sebelah kanannya, jadi trapesium seperti menghadap ke kiri. Sedangkan trapesium yang lebih kecil, ya ini mirip persegi tapi sebenarnya trapesium ini dia yang lebih panjang di sebelah kiri. Jadi ini yang lebih panjang di sebelah kanan seperti menghadap ke kiri, sedangkan ini yang lebih panjang di sebelah kiri seperti menghadap ke kanan trapesium. Jadi aku saranin kamu buat foto terlebih dahulu, bangun dari Ghost Cube ini buat kamu sandingin ketika kamu nyelesain si Ghost Cube 3x3 ini, supaya kamu mudah nanti. Karena kalau kamu coba satu-satu bakal lama dan kamu bakal bingung di layer keduanya nanti. Jadi aku saranin kamu semua buat foto terlebih dahulu, buat kamu pahamin terlebih dahulu bentuk-bentuknya, kamu liatin, baru nanti kalau kamu pikir sudah paham, sudah siap, baru kita lanjut menyelesaikan Ghost Cube ini. Begitu sekiranya, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Kita bertemu lagi di part berikutnya.